Oh iya, dari asistennya juga minta mungkin kalau misalkan sempat itu waktu perhitungan nanti next time untuk pretestnya diisi dulu ya, diketahui atau bintang gitu, gimana caranya kalian bisa menjelaskan bahwa W2 sama dengan apa, W1 sama dengan apa, W0 sama dengan apa, terus pakai cara menjawab, ditanyanya apa, terus jawab kayak gitu. Jadi lebih jelas dan lebih bagus kelihatan. Baik Kak, mohon maaf sebelumnya Kak, karena buru-buru tadi. Kalau untuk di jurnal, mungkin sedikit koreksi juga, lebih baik untuk prosedur itu kita pakainya paragrafnya, jadi lebih enak dibacanya. Nanti waktu di skema baru dipakai panah-panah gitu. Dan panahnya tolong dirapiin banget dong, soalnya ini aku ngeliat di Google tuh, di Google Classroom bener-bener hancur banget jurnalnya. Ada loh penilaian jurnal, jadinya nanti kalau misalnya segini kangguin juga, nilainya juga kangguin gitu. Ya, untuk minggu depan mungkin bisa diperbaiki lagi terkait ini. Oh iya, terus kalau ngisi gambar itu dijelasin. Maksudnya kalau misalkan memang ada gambar struktur itu tolong di border dia gambarnya. Jadi kelihatan gitu bahwa itu tuh gambar kayak gitu. Terus kalau misalkan naruh gambar dijelasin, jangan terlalu kecil gitu, maksudnya anggapannya jangan sekedar naruh gambar gitu, tapi biar bisa jelas kelihatan juga gitu. Ini juga gambarnya keterangannya masih warna biru, tulisannya. Terus ini ada nomornya di halaman atasnya tapi penjelasannya di bawahnya. Itu tolong nanti diatur lah ya, gimana masa udah semester berapa sekarang, semester 3 tapi masih gini bikin laporan. Kalau misalnya offline nggak diterima sih ini biasanya, tapi syukur online ya. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang mau disampaikan nggak sebelum praktikumnya ditutup? Kak, apakah saya boleh bertanya, Kak? Gimana? Sebenarnya terkait dengan proses destilasi ini di lab secara langsung seperti itu. Kan saya menonton video itu bahwa ada yang menggunakan bunsen atau ada yang menggunakan mantel pemanas, selubung pemanas itu, Kak. Kalau untuk di laboratorium yang mungkin dulu kakak praktikum offline itu digunakan yang mana ya, Kak? Untuk naruh gininya ya, labu. Ya, Kita pakai di lab kita pakai yang mantel. Kita punya yang mantel untuk naruh labunya. Untuk misalkan apakah ada perbandingan yang signifikan gitu, Kak, ketika kita menggunakan bunsen atau kita menggunakan mantel gitu, Kak? Apakah hasilnya berbeda misalkan dari segi larutannya lama menguap atau tetesannya jadinya lama seperti itu? Apakah ada seperti itu ya, Kak? Pasti ada ya. Oke, langsung aku jawab aja ya biar cepet. Pasti ada ya, karena kalau pakai bunsen itu kan terlalu konvensional kan ya. Jadi kalau misalkan pakai yang mantel itu kan kita bisa lihat kan suhunya berapa yang kita mau. Dan di instrumen destilasi itu kan kita juga naruh termometer kan. Meskipun ada termometer terus kita pakai bunsen, itu kan lama banget tunggu api bunsennya itu biar mau dia termometernya sesuai panas yang kita pengen. Sedangkan kalau misalkan pakai mantel itu udah ada pengatur suhunya jadi dia lebih cepat. Jadi kita destilasinya suhunya bisa teratur gitu. Kayak gitu. Panasnya maksudnya bisa teratur. Baik, Gitu Kak. sih. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi terkait jurnal laporan.
Kalau misalkan nggak ada, biar bisa dicukupkan. Oke, karena praktikum ini udah nggak ada yang nanya juga, dan nggak merata yang bertanya, jadi tolong adik-adik buat resume, dikirimkan H+3 dari sekarang, H+3 dari sekarang ke asistennya, nanti formatnya mungkin bisa dicatat, Korma, kertas A4, margin normal, Times New Roman ukuran 12. Untuk nama file, name underscore nama underscore judul praktikum. Terus dikirimnya ke email Asdos masing-masing ya. Format PDF. Baik, Kak. Untuk spasinya pakai 1,5. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Izin bertanya mengenai resumenya ini, itu resume mengenai hasil diskusi dengan Asdos atau pemaparan materi dari Prof. Gilgalnya juga, Kak? Biasanya kan semua prof memang diminta bikin resume ya biasanya. Jadi dibikin aja semuanya sekalian. Izin menjawab, Tasya, izin menjawab juga Kak. Tadi saya sudah konfirmasi kepada Prof. Gelgelnya. Saya tanyakan apakah kami perlu membuat resume untuk kuliah Profnya. Profnya bilang tidak perlu dan hanya membuat laporan praktikum dan membenahi jawaban dari pertanyaan yang beliau kasih sebelum praktikum, Pak. Oh gitu. Oke, kalau profnya minta nggak ada resume, tapi dari asisten diminta tetap untuk menilai diskusi, jadi resumenya dikirim ke asisten aja kalau gitu ya. Soalnya kalau misalkan kalian nggak buat resume, nanti yang nggak jawab ini semuanya nggak dapat nilai. Jadi dibikin aja resumenya, biar nilainya semuanya dapat. Gimana? Atau mau nggak bikin resume, tapi nilainya yang jawab-jawab aja? Saya kasih pilihan. Kak. Ya? Buat resume aja, Kak. Buat resume, Kak. Oke, kalau gitu bikin resume aja ya. Nanti dikirim ke email masing-masing Asdos yang meriksa. Kalau gitu terkait format resume dan lain-lainnya, gimana? Ada yang mau ditanyain? Sudah jelas, Kak. Oke. Permisi Kak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Kemarin tuh kan sempat dikasih tugas sama Prof-nya ya, Kak. Yang mengenai yang nomor 1 itu mengenai kita dianjurkan menggunakan F2 untuk tabel bobot jenis etanolnya di situ. Itu kemudian ada konfirmasi katanya kita boleh menggunakan F6, tapi dipastikan apakah metode penetapan alkohol dengan bobot jenis itu masih ditetapkan dalam monografinya. Mohon maaf Kak, apakah maksudnya itu di dalam monografi etanolnya itu menggunakan menggunakan destilasi dan metode piknometer, metode bobot jenis, penentuan bobot jenis di monografinya itu, atau bagaimana ya Kak maksudnya? Mungkin minta tolong dijelaskan Kak. Oke, jadi gini, selalu farmakope itu melakukan suatu pembaharuan gitu ya. Jadi ketika memang ada instrumentasi yang lebih baru dan lebih dianggap baik hasilnya, itu jadinya akan ada pembaharuan dari farmakope itu sendiri gitu.
Dan itu karena kita praktikum di kampus itu menyesuaikan dengan instrumentasi yang kita miliki gitu, yang mana yang kita bisa gunakan, dan menyesuaikan juga agar masing-masing praktikan itu bisa mempelajari semua metode, itu jadinya disesuaikan dengan farmakope yang masih menggunakan metode yang sama. Jadi misalkan seperti ini. Nanti kalau misalkan next-nya, kita bakal tahu yang namanya titrasi. Nah, pada farmakope 3 misalkan penetapan kadar paracetamol itu menggunakan titrasi. Nanti kan kalian ada bakal dapat titrasi di LLE, liquid extraction. Itu bakal ada yang namanya pakai titrasi dan lain-lain. Nah, itu kan masih dianggap konvensional ya, maksudnya tidak menggunakan instrumentasi. Tapi biasanya farmakope itu dia bakal ada pembaharuan untuk memperbaharui instrumentasi yang lebih bagus. Jadi biasanya aku belum sempat ngecek apakah di farmakope 6 itu dia masih pakai destilasi atau enggak. Jadi kalaupun ada pembaharuan biasanya yang dipakai itu adalah GC kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita beda metode antara monografi dan juga tabelnya, jadinya itu yang dibilang mungkin nggak bisa disesuaikan. Jadi kita menyesuaikan dengan farmakope yang masih menggunakan metode yang sama yang kita pakai kayak gitu. Jadi nggak bisa dong kita berpatokan sama FI6, sedangkan FI6 sudah pakai gas kromatografi, sedangkan kita pakai destilasi. Mungkin gitu maksudnya. Jadi kita sesuaikan sama metode yang kita gunakan sekarang kayak gitu. Oh iya, terima kasih Kak Putra atas jawabannya. Berarti nanti pembahasannya kita tidak perlu ya Kak, kayak membandingkan gitu. Kalau misalnya kita ngomong benar dari FI2, ya udah berarti hanya membandingkan dengan FI2, tidak membandingkan dengan tabel di FI yang lainnya. Seperti itu Kak ya? Iya, boleh. Yang penting ada acuannya. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Ada lagi? Kak izin bertanya mengenai pengumpulan resumnya itu jam berapa ya Kak? 2H+3 dari sekarang berarti ya 11 siang deh. 11 siang H+3 dari sekarang. Baik Kak. Oke. Ada lagi yang ditanya? Tanya lagi sedikit Kak. Iya. Mengenai identitas diri pada resumenya itu berupa nama NIM golongan beserta kelompok atau bagaimana dan diletakkan sebelah pojok atas kanan atau kiri Kak? Untuk identitasnya sama kayak pretest ya, di pojok kanan atas juga. Jadi disesuaikan aja sama angkatan masing-masing. Oh, baik Kak. Ya, ada lagi? Oke, kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain, sekian praktikum hari ini. Terima kasih atas diskusinya. Mohon pesan-pesan dari kakak-kakak asistennya dilaksanakan untuk pertemuan berikutnya gitu. Oke, terima kasih semuanya.